Pernahkah kamu membayangkan bagaimana rasanya kehilangan orang yang paling kita cintai, tanpa kepastian apakah ia masih hidup atau tidak? Itulah ujian berat yang dialami oleh Nabi Yakub AS, seorang nabi yang dikenal dengan kesabaran luar biasa dan keteguhan hatinya dalam menghadapi cobaan. Kisah beliau bukan hanya tentang kehilangan, tetapi tentang cinta seorang ayah, pengkhianatan dalam keluarga, dan keyakinan yang tak pernah goyah kepada Allah. Di balik kisah ini, tersimpan pelajaran mendalam tentang bagaimana menghadapi ujian hidup dengan penuh keikhlasan dan harapan. Nabi Yakub AS adalah putra dari Nabi Ishak AS dan cucu dari Nabi Ibrahim AS, garis keturunan para nabi yang mulia. Sejak kecil, beliau telah tumbuh dalam lingkungan yang penuh keimanan dan ketaatan kepada Allah. Sifatnya yang lembut, penyayang, dan penuh perhatian membuat beliau menjadi sosok yang dihormati dan dicintai oleh banyak orang, terutama keluarganya. Dalam kehidupannya, Nabi Yakub AS dikaruniai banyak anak, namun di antara mereka terdapat seorang anak yang memiliki tempat istimewa di hatinya, yaitu Nabi Yusuf AS. Yusuf bukan hanya tampan secara fisik, tetapi juga memiliki akhlak yang mulia dan hati yang bersih. Sejak kecil, ia sering mengalami mimpi-mimpi yang penuh makna, yang kelak menjadi pertanda masa depan yang luar biasa. Suatu hari, Yusuf datang kepada ayahnya dan menceritakan sebuah mimpi yang sangat menakjubkan. Ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Mendengar hal itu, Nabi Yakub AS langsung memahami bahwa mimpi tersebut bukanlah mimpi biasa, melainkan isyarat dari Allah tentang kedudukan besar yang akan dimiliki Yusuf di masa depan. Namun, di balik kebahagiaan itu, Nabi Yakub juga merasakan kekhawatiran yang mendalam. Ia tahu bahwa tidak semua orang akan menerima keistimewaan Yusuf dengan lapang dada, bahkan saudara-saudaranya sendiri. Dengan penuh kasih, Nabi Yakub pun berpesan kepada Yusuf agar tidak menceritakan mimpi tersebut kepada saudara-saudaranya, karena ia khawatir akan muncul rasa iri yang bisa berujung pada sesuatu yang buruk. Dan benar saja, tanpa disadari, benih-benih kecemburuan mulai tumbuh di hati saudara-saudara Yusuf, menjadi awal dari ujian besar yang akan mengguncang kehidupan keluarga Nabi Yakub AS. Seiring berjalannya waktu, perhatian Nabi Yakub AS kepada Nabi Yusuf AS semakin terlihat jelas di mata saudara-saudaranya. Kasih sayang yang tulus dari seorang ayah justru disalahartikan sebagai bentuk pilih kasih. Hati mereka mulai dipenuhi rasa iri dan cemburu yang perlahan berubah menjadi kebencian. Mereka merasa bahwa Yusuf dan saudaranya lebih dicintai, sementara mereka yang lebih tua justru diabaikan. Pikiran-pikiran negatif ini terus tumbuh, diperkuat oleh bisikan yang menyesatkan, hingga akhirnya mereka mulai merencanakan sesuatu yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Di suatu hari, mereka berkumpul dan membicarakan rencana jahat terhadap Yusuf. Ada yang mengusulkan untuk membunuhnya, agar perhatian ayah mereka kembali sepenuhnya kepada mereka. Namun, sebagian yang lain merasa rencana itu terlalu kejam. Setelah perdebatan panjang, mereka sepakat untuk menyingkirkan Yusuf dengan cara membuangnya ke dalam sebuah sumur yang jauh dari pemukiman, berharap ada orang yang akan menemukannya dan membawanya pergi. Dengan cara itu, mereka merasa bisa menyingkirkan Yusuf tanpa harus menanggung dosa pembunuhan. Rencana pun mulai disusun dengan rapi. Mereka mendatangi ayah mereka dengan wajah yang dibuat seolah-olah penuh kasih sayang. Dengan nada lembut, mereka meminta izin kepada Nabi Yakub AS agar Yusuf diizinkan ikut bermain bersama mereka di luar. Mereka berjanji akan menjaganya dengan baik dan memastikan ia tetap aman. Namun di balik kata-kata manis itu, tersimpan niat yang sangat kejam. Nabi Yakub AS sebenarnya merasakan kegelisahan dalam hatinya. Ada firasat yang membuatnya ragu untuk melepas Yusuf pergi bersama saudara-saudaranya. Ia khawatir sesuatu yang buruk akan terjadi. Bahkan ia sempat menyebut kemungkinan Yusuf dimakan serigala. Namun karena desakan anak-anaknya yang terus meyakinkan, akhirnya beliau mengizinkan Yusuf pergi, meskipun dengan hati yang berat dan penuh kekhawatiran. Tanpa disadari, keputusan itu menjadi awal dari peristiwa besar yang akan mengubah segalanya. Yusuf yang polos dan penuh kepercayaan mengikuti saudara-saudaranya dengan hati gembira, tidak mengetahui bahwa orang-orang yang berjalan bersamanya justru sedang membawa dirinya menuju sebuah pengkhianatan yang kelam. Perjalanan Nabi Yusuf AS bersama saudara-saudaranya awalnya terasa biasa saja. Ia berjalan dengan penuh keceriaan,
menikmati kebersamaan yang jarang ia rasakan. Namun, perlahan suasana mulai berubah. Tatapan saudara-saudaranya tidak lagi hangat, melainkan dingin dan penuh maksud tersembunyi. Yusuf yang masih kecil mulai merasakan ada sesuatu yang tidak beres, tetapi ia tetap percaya bahwa mereka adalah keluarganya sendiri. Ketika mereka tiba di tempat yang jauh dari pemukiman, sebuah sumur tua yang dalam dan gelap menjadi tujuan mereka. Disinilah rencana jahat itu akan dilakukan. Tanpa banyak kata, mereka mulai melancarkan aksi. Yusuf ditarik dengan kasar, membuatnya kebingungan dan ketakutan. Ia mencoba bertanya, mencoba memahami apa yang sedang terjadi. Namun tidak ada jawaban selain sikap keras dan dingin dari saudara-saudaranya. Dengan hati yang dipenuhi rasa takut, Yusuf memohon agar mereka tidak menyakitinya. Ia mengingatkan bahwa ia adalah saudara mereka sendiri. Namun, rasa iri yang telah menguasai hati mereka membuat semua belas kasih menghilang. Tanpa ragu, mereka melepaskan Yusuf ke dalam sumur yang gelap dan dalam itu. Tubuh kecilnya jatuh, sementara suara tangisnya menggema di antara dinding sumur yang sunyi. Di saat itulah, dalam kesendirian dan ketakutan, Allah tidak meninggalkan Yusuf. Dikisahkan bahwa Allah memberikan wahyu kepada Yusuf, menenangkan hatinya, dan menjanjikan bahwa suatu hari nanti ia akan menceritakan kembali peristiwa ini kepada saudara-saudaranya ketika mereka tidak lagi menyadari siapa dirinya. Janji itu menjadi cahaya di tengah kegelapan sumur, memberikan harapan di saat yang paling sulit. Sementara itu, di atas, saudara-saudaranya mulai menyusun kebohongan berikutnya. Mereka mengambil pakaian Yusuf dan melumurinya dengan darah palsu untuk menguatkan cerita bahwa Yusuf telah dimakan oleh binatang buas. Tanpa rasa bersalah, mereka meninggalkan tempat itu, membawa pulang dusta besar yang akan menyayat hati Nabi Yakub AS. Di dalam sumur yang gelap, Yusuf kini sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada pertolongan manusia. Namun, ia tidak benar-benar sendiri, karena Allah selalu bersamanya. Dari tempat yang paling gelap itulah, perjalanan besar seorang nabi dimulai. Perjalanan yang penuh ujian, tetapi juga penuh dengan keajaiban dan rencana indah dari Allah. Setelah meninggalkan Nabi Yusuf AS di dalam sumur yang gelap, saudara-saudaranya berjalan pulang dengan membawa rencana yang telah mereka siapkan. Mereka tahu bahwa yang akan mereka hadapi bukanlah hal yang mudah. Seorang ayah yang penuh kasih, Nabi Yakub AS, yang sangat mencintai anaknya. Namun, rasa iri yang telah membutakan hati mereka membuat mereka tetap melanjutkan kebohongan itu tanpa ragu. Malam pun tiba ketika mereka sampai di rumah. Dengan wajah yang dibuat sedih dan tangisan yang dipaksakan, mereka mendatangi Nabi Yakub AS. Suasana menjadi begitu tegang. Dengan suara yang bergetar, mereka mulai menceritakan kejadian yang telah mereka siapkan. Bahwa Yusuf telah dimakan oleh serigala saat mereka lengah menjaganya. Untuk meyakinkan cerita itu, mereka menunjukkan baju Yusuf yang telah dilumuri darah. Namun, Nabi Yakub AS bukanlah orang biasa. Hatinya yang dipenuhi keimanan membuatnya mampu merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak benar dalam cerita itu. Ia memperhatikan baju Yusuf dengan seksama. Darah memang ada, tetapi tidak ada tanda-tanda sobekan seperti yang seharusnya terjadi jika benar diserang binatang buas. Hatinya semakin yakin bahwa ini adalah sebuah kebohongan besar. Meski begitu, Nabi Yakub tidak langsung menuduh atau meluapkan amarahnya. Ia memilih jalan kesabaran. Dengan hati yang hancur, beliau berkata bahwa hanya Allah yang dapat dimintai pertolongan atas apa yang mereka ceritakan. Kalimat itu bukan sekadar ucapan, tetapi cerminan dari keimanan yang begitu kuat, bahwa di balik setiap ujian pasti ada hikmah yang tersembunyi. Kesedihan yang dirasakan Nabi Yakub tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Kehilangan anak yang sangat ia cintai tanpa mengetahui keberadaannya menjadi luka yang sangat dalam. Namun, beliau tidak pernah kehilangan harapan. Di dalam hatinya masih ada keyakinan bahwa Yusuf suatu hari akan kembali.
Sementara itu, saudara-saudara Yusuf mencoba melanjutkan hidup seolah tidak terjadi apa-apa. Namun, kebohongan yang mereka ciptakan mulai menjadi beban dalam hati mereka sendiri. Mereka mungkin berhasil menipu ayahnya secara lahiriah, tetapi mereka tidak bisa menipu hati nurani mereka. Dan terlebih lagi, mereka tidak bisa menipu Allah yang Maha Mengetahui segalanya. Sejak hari itu, kehidupan Nabi Yakub AS berubah sepenuhnya. Rumah yang dahulu dipenuhi kebahagiaan, kini terasa hampa tanpa kehadiran Nabi Yusuf AS. Setiap sudut mengingatkan beliau pada sosok anak yang sangat dicintainya. Senyumnya, suaranya, dan kebersamaan yang kini hanya tinggal kenangan. Kesedihan itu begitu dalam, namun tidak membuat Nabi Yakub terjatuh dalam keputusasaan. Justru di tengah luka yang begitu besar, keimanan beliau semakin kuat. Hari demi hari berlalu, dan tangis Nabi Yakub tidak pernah benar-benar berhenti. Air matanya menjadi saksi betapa besar cinta seorang ayah kepada anaknya. Disebutkan bahwa karena terlalu sering menangis dan memendam kesedihan, penglihatan beliau perlahan memudar hingga akhirnya menjadi buta. Namun, yang luar biasa adalah hatinya tetap terang dengan harapan dan keyakinan kepada Allah. Di saat orang lain mungkin akan menyalahkan keadaan atau bahkan putus asa, Nabi Yakub memilih untuk bersabar dengan kesabaran yang indah, sabrun jamil. Ia tidak mengeluh kepada manusia, tidak menyebarkan kesedihannya untuk mencari simpati, tetapi hanya mengadukan segala rasa kepada Allah. Dalam doanya, beliau mencurahkan seluruh isi hatinya, meyakini bahwa hanya Allah yang mengetahui kebenaran dan mampu mengembalikan apa yang telah hilang. Sementara itu, saudara-saudara Yusuf mulai merasakan beban dari perbuatan mereka. Mereka melihat sendiri bagaimana ayah mereka larut dalam kesedihan yang mendalam. Namun, rasa bersalah itu masih tertutup oleh ego dan ketakutan untuk mengakui kebenaran. Mereka tetap menyimpan rahasia besar itu, meskipun hati mereka tidak pernah benar-benar tenang. Di tengah semua itu, Nabi Yakub tetap memelihara harapan. Ia percaya bahwa Allah tidak akan menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Keyakinan itu menjadi kekuatan yang membuatnya tetap bertahan meski waktu terus berjalan tanpa kabar tentang Yusuf. Kisah ini mengajarkan bahwa kesabaran bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi bagaimana seseorang tetap teguh dalam iman meski hatinya terluka. Dan Nabi Yakub AS telah menunjukkan kepada dunia arti kesabaran yang sesungguhnya. Kesabaran yang tidak hanya menahan diri, tetapi juga penuh dengan harapan kepada rahmat Allah. Di dalam sumur yang gelap dan sunyi, Nabi Yusuf AS tidak memiliki siapapun selain Allah. Rasa takut dan kesendirian menyelimuti dirinya. Namun, janji yang Allah tanamkan di dalam hatinya menjadi sumber kekuatan yang tak terlihat. Ia yakin bahwa semua ini bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang besar yang telah Allah rencanakan. Waktu terus berjalan, hingga akhirnya datanglah sebuah kafilah dagang yang melintas di dekat sumur tersebut. Mereka berhenti untuk mengambil air, tidak mengetahui bahwa di dalamnya terdapat seorang anak yang sedang menanti pertolongan. Salah satu dari mereka menurunkan timba ke dalam sumur, dan betapa terkejutnya ia ketika mendapati seorang anak kecil berpegang pada tali itu. Dengan penuh keheranan, ia segera menarik Yusuf keluar dan membawanya ke permukaan. Orang-orang dalam kafilah itu melihat Yusuf sebagai sesuatu yang berharga. Wajahnya yang tampan dan sikapnya yang tenang membuat mereka berpikir untuk menjadikannya sebagai barang dagangan. Tanpa mengetahui siapa sebenarnya Yusuf, mereka membawanya pergi menjauh dari tempat ia ditinggalkan oleh saudara-saudaranya. Sementara itu, di rumahnya, Nabi Yakub alaihi salam masih tenggelam dalam kesedihan, tidak mengetahui bahwa anak yang ia cintai kini telah diselamatkan oleh Allah dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Takdir mulai bergerak, mempertemukan Yusuf dengan orang-orang yang akan membawanya menuju perjalanan baru yang penuh ujian, namun juga penuh hikmah. Kafilah tersebut kemudian membawa Yusuf ke negeri yang jauh, yaitu Mesir. Di sana, ia dijual dengan harga yang sangat murah, seakan-akan ia hanyalah barang biasa yang tidak memiliki nilai. Namun,
Di balik itu semua, Allah sedang menyiapkan jalan besar bagi Yusuf. Jalan yang akan mengangkat derajatnya dan membuktikan kebenaran mimpi yang pernah ia ceritakan kepada ayahnya. Peristiwa ini menjadi bukti bahwa pertolongan Allah selalu datang di waktu yang tepat, bahkan dari arah yang tidak disangka-sangka. Dari dalam sumur yang gelap, Yusuf diangkat menuju perjalanan takdir yang luar biasa. Dan dari sinilah, kisah besar seorang nabi mulai terungkap, satu demi satu, sesuai dengan rencana Allah yang maha sempurna. Setelah dibawa keluar dari sumur, kehidupan Nabi Yusuf AS berubah sepenuhnya. Ia kini berada jauh dari kampung halamannya, jauh dari ayah tercintanya, Nabi Yakub AS. Kafilah yang menemukannya membawa Yusuf menuju negeri Mesir, sebuah tempat asing yang kelak menjadi bagian penting dalam perjalanan hidupnya. Meski masih kecil, Yusuf menunjukkan ketenangan yang luar biasa, seolah ia menyadari bahwa semua ini adalah bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Sesampainya di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak dengan harga yang sangat murah. Namun, takdir Allah mempertemukannya dengan seorang pembesar negeri, yang dalam banyak riwayat dikenal sebagai Al-Aziz. Pembesar ini melihat sesuatu yang istimewa dalam diri Yusuf, bukan hanya dari wajahnya yang tampan, tetapi juga dari sikapnya yang jujur dan penuh ketenangan. Ia pun memutuskan untuk membeli Yusuf dan memperlakukannya dengan baik, bahkan meminta istrinya untuk menjaganya dengan penuh perhatian. Di dalam rumah itu, Yusuf tumbuh menjadi seorang pemuda yang luar biasa. Ia dikenal karena kejujurannya, akhlaknya yang mulia, serta kecerdasannya. Allah menganugerahkan kepadanya hikmah dan kemampuan memahami berbagai hal dengan baik. Setiap orang yang mengenalnya merasakan keistimewaan dalam dirinya, meskipun mereka belum mengetahui bahwa ia adalah seorang nabi yang kelak akan diangkat derajatnya. Namun, kehidupan di istana tidak selalu berjalan mudah. Ujian demi ujian mulai datang, menguji keteguhan iman dan akhlak Yusuf. Meski berada di lingkungan yang penuh kemewahan, ia tidak pernah melupakan Allah. Ia tetap menjaga dirinya dari perbuatan buruk dan selalu berpegang pada kebenaran, meskipun itu berarti harus menghadapi kesulitan. Sementara itu, di tempat yang jauh, Nabi Yakub AS masih menanti dengan penuh harap. Ia tidak pernah berhenti berdoa dan meyakini bahwa suatu hari nanti, Allah akan mempertemukannya kembali dengan Yusuf. Tanpa disadari oleh keduanya, takdir sedang bergerak perlahan, menyusun pertemuan yang akan menjadi salah satu momen paling mengharukan dalam sejarah. Perjalanan Yusuf di Mesir bukan sekedar kisah seorang anak yang terpisah dari keluarganya, tetapi awal dari perjalanan besar yang akan mengubah hidup banyak orang. Dari seorang anak yang dibuang ke dalam sumur, kini ia berada di tempat yang akan membawanya menuju kedudukan tinggi. Semua telah ditulis oleh Allah dengan rencana yang sempurna. Seiring berjalannya waktu, Nabi Yusuf AS tumbuh menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, cerdas, dan memiliki akhlak yang luar biasa. Keberadaannya di rumah pembesar Mesir membuatnya hidup dalam lingkungan yang penuh kemewahan. Namun, hatinya tetap terjaga dari hal-hal yang melanggar perintah Allah. Justru di tengah kenyamanan itulah, ujian besar mulai datang. Ujian yang tidak hanya menguji kesabaran, tetapi juga kehormatan dan keimanan. Istri dari pembesar Mesir mulai menaruh perhatian lebih kepada Yusuf. Kekaguman itu perlahan berubah menjadi keinginan yang tidak semestinya. Ia berusaha menggoda Yusuf dengan berbagai cara, memanfaatkan keadaan ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka. Suatu hari, ia bahkan menutup semua pintu dan mencoba memaksa Yusuf untuk memenuhi keinginannya. Dalam situasi yang sangat sulit itu, Yusuf berada di antara dua pilihan, mengikuti hawa nafsu atau tetap menjaga dirinya di jalan yang benar. Namun, tanpa ragu, ia memilih untuk menolak dengan tegas. Dengan penuh keteguhan iman, Yusuf berkata bahwa ia berlindung kepada Allah dan tidak mungkin mengkhianati kebaikan tuannya yang telah memperlakukannya dengan baik. Penolakan itu membuat situasi menjadi semakin tegang. Yusuf berusaha melarikan diri menuju pintu, sementara wanita itu mengejarnya dan menarik bajunya dari belakang hingga robek. Tepat di saat itu, pintu terbuka dan suami wanita tersebut muncul. Keadaan yang terlihat sekilas justru membuat Yusuf berada dalam posisi yang sulit, karena wanita itu dengan cepat membalikan keadaan dan menuduh Yusuf yang telah berbuat buruk kepadanya. Namun, Allah tidak membiarkan kebenaran tertutup oleh kebohongan. Dengan cara yang tidak terduga,
bukti kebenaran muncul. Baju Yusuf yang robek di bagian belakang menjadi tanda bahwa ia berusaha melarikan diri, bukan mendekati. Kebenaran pun mulai terungkap, meskipun fitnah terhadap Yusuf belum sepenuhnya berhenti. Peristiwa ini menjadi salah satu ujian terbesar dalam hidup Yusuf. Ia telah memilih jalan yang benar, tetapi tetap harus menghadapi konsekuensi yang berat. Dari sini, kita belajar bahwa menjaga kebenaran tidak selalu membuat hidup menjadi mudah, tetapi itulah jalan yang diridhoi Allah. Dan bagi Yusuf, ujian ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang akan mengantarkannya menuju kemuliaan yang telah Allah janjikan. Setelah peristiwa fitnah yang menimpa Nabi Yusuf AS, keadaan tidak serta-merta menjadi baik. Meskipun kebenaran mulai terlihat, tekanan dan bisikan dari lingkungan sekitar membuat keputusan yang tidak adil diambil. Demi menjaga nama baik keluarga pembesar Mesir, Yusuf tetap dipenjara, seolah-olah ia adalah orang yang bersalah. Namun, disinilah terlihat betapa kuatnya keimanan seorang nabi, bahwa bahkan dalam ketidakadilan, ia tetap bersandar kepada Allah. Penjara bagi Yusuf bukanlah akhir, melainkan awal dari babak baru yang penuh hikmah. Di tempat yang gelap dan sempit itu, ia justru menunjukkan akhlak yang semakin mulia. Ia tetap sabar, tidak mengeluh, dan selalu berbuat baik kepada sesama tahanan. Sikapnya yang bijaksana dan tutur katanya yang lembut membuat orang-orang di sekitarnya mulai menghormatinya. Mereka melihat bahwa Yusuf bukanlah orang biasa. Di antara para tahanan, ada 2 orang yang bermimpi dan merasa gelisah karena tidak memahami arti mimpi tersebut. Mereka pun mendatangi Yusuf meminta penjelasan. Dengan izin Allah, Yusuf mampu menafsirkan mimpi mereka dengan tepat. Namun sebelum memberikan tafsir, Yusuf tidak melewatkan kesempatan untuk mengajak mereka mengenal Allah, menjelaskan tentang keesaannya dan pentingnya beriman. Bahkan dalam penjara, ia tetap menjalankan tugasnya sebagai seorang nabi, menyampaikan kebenaran dengan penuh hikmah. Tafsiran mimpi itu pun terbukti benar. Salah satu dari mereka akan dibebaskan dan kembali bekerja, sementara yang lain akan menghadapi nasib yang berat. Yusuf kemudian berpesan kepada orang yang akan bebas agar menyebut namanya kepada raja, dengan harapan ia bisa keluar dari penjara. Namun takdir berkata lain. Orang itu justru melupakan pesan Yusuf dan ia tetap berada di dalam penjara untuk beberapa waktu yang lebih lama. Meski demikian, Yusuf tidak pernah kehilangan harapan. Ia tidak marah, tidak kecewa secara berlebihan, karena ia tahu bahwa semua yang terjadi adalah bagian dari rencana Allah. Penjara yang tampak seperti tempat penderitaan justru menjadi tempat di mana kemuliaan Yusuf mulai terlihat oleh banyak orang. Dari sini, kita belajar bahwa terkadang jalan menuju kebaikan tidak selalu lurus dan mudah. Bahkan dalam keadaan yang paling sulit sekalipun, Allah bisa membuka jalan menuju kemuliaan. Dan bagi Yusuf, masa penjara ini adalah salah satu tahap penting menuju takdir besar yang telah Allah siapkan untuknya. Waktu terus berlalu, hingga akhirnya takdir Allah mulai memperlihatkan keajaibannya. Raja Mesir pada saat itu mengalami mimpi yang sangat membingungkan. Ia melihat 7 sapi gemuk dimakan oleh 7 sapi kurus, serta 7 bulir gandum hijau dan 7 bulir lainnya yang kering. Tidak ada seorang pun di istana yang mampu menafsirkan mimpi tersebut. Hingga akhirnya, salah satu mantan tahanan yang pernah bersama Nabi Yusuf AS teringat akan kemampuan Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Ia pun segera kembali ke penjara dan meminta Yusuf untuk menjelaskan arti mimpi raja. Dengan izin Allah, Yusuf menafsirkan mimpi itu dengan sangat jelas. Ia menjelaskan bahwa Mesir akan mengalami 7 tahun masa subur dengan hasil panen melimpah, kemudian diikuti 7 tahun masa paceklik yang berat. Ia juga memberikan solusi agar hasil panen disimpan dengan baik sebagai persiapan menghadapi masa sulit tersebut. Tafsir dan solusi yang diberikan Yusuf membuat raja terkesan dan kagum. Raja pun memerintahkan agar Yusuf dibebaskan dari penjara. Namun, Yusuf tidak langsung keluar. Ia meminta agar kebenaran tentang dirinya dibuktikan terlebih dahulu, bahwa ia tidak bersalah atas tuduhan yang pernah menimpanya. Setelah dilakukan penyelidikan, akhirnya terungkaplah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Istri pembesar Mesir mengakui kesalahannya, dan nama Yusuf pun dibersihkan dari segala fitnah. Setelah itu,
Yusuf keluar dari penjara dengan kehormatan. Ia tidak hanya bebas, tetapi juga diangkat menjadi orang kepercayaan raja, bahkan diberi kedudukan tinggi untuk mengatur persediaan pangan di negeri Mesir. Dari seorang anak yang dibuang ke dalam sumur, menjadi budak, lalu dipenjara, kini ia berada di posisi yang mulia. Semua adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Sementara itu, di tempat yang jauh, Nabi Yakub AS masih hidup dalam kerinduan yang mendalam. Namun, takdir yang telah lama ditunggu akhirnya mulai mendekat. Masa paceklik yang terjadi membuat saudara-saudara Yusuf datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan tanpa menyadari bahwa orang yang akan mereka temui adalah saudara yang dahulu mereka khianati. Pertemuan itu pun menjadi awal dari terbukanya kebenaran yang selama ini tersembunyi, dan semakin mendekatkan momen paling mengharukan, pertemuan kembali antara seorang ayah dan anak yang telah lama terpisah. Ketika masa paceklik melanda, saudara-saudara Nabi Yusuf AS datang ke Mesir untuk mencari bahan makanan. Mereka berdiri di hadapan seorang pemimpin yang mulia, tanpa menyadari bahwa orang itu adalah Yusuf sendiri, saudara yang dahulu mereka buang ke dalam sumur. Yusuf mengenali mereka, namun ia menahan diri dan tidak langsung mengungkapkan jati dirinya. Ia ingin melihat perubahan dalam diri saudara-saudaranya, sekaligus menjalankan rencana yang telah Allah tetapkan. Melalui beberapa peristiwa, Yusuf akhirnya mengungkapkan siapa dirinya yang sebenarnya. Saat kebenaran itu terungkap, saudara-saudaranya terkejut dan diliputi rasa bersalah yang mendalam. Mereka menyadari kesalahan besar yang telah mereka lakukan di masa lalu. Dengan penuh penyesalan, mereka meminta maaf atas perbuatan mereka. Namun di luar dugaan, Yusuf tidak membalas dengan kemarahan. Ia justru memaafkan mereka dengan tulus, menunjukkan akhlak mulia seorang nabi yang penuh kasih dan keikhlasan. Yusuf kemudian meminta mereka untuk kembali dan membawa ayah mereka, Nabi Yakub alaihissalam, ke Mesir. Ia juga memberikan bajunya untuk dibawa pulang, sebagai tanda yang kelak akan menjadi sebab kembalinya penglihatan Nabi Yakub. Ketika kabar itu sampai, hati Nabi Yakub dipenuhi harapan yang selama ini ia jaga. Bahkan sebelum bertemu, ia sudah merasakan kehadiran Yusuf melalui tanda yang Allah berikan. Saat akhirnya mereka dipertemukan kembali, suasana haru tak dapat terbendung. Seorang ayah yang telah lama bersedih, kini memeluk anak yang sangat ia cintai. Air mata kebahagiaan mengalir, menggantikan kesedihan yang telah bertahun-tahun menghiasi hidup mereka. Dengan izin Allah, penglihatan Nabi Yakub pun kembali, menjadi bukti bahwa kesabaran tidak pernah sia-sia. Pertemuan itu juga menjadi momen terwujudnya mimpi Yusuf di masa kecil, ketika ia melihat 11 bintang, matahari, dan bulan bersujud kepadanya. Kini keluarganya berkumpul dan menghormatinya, bukan sebagai bentuk kesombongan, tetapi sebagai bukti kebenaran janji Allah. Kisah ini menunjukkan bahwa sebesar apapun ujian yang kita hadapi, jika dijalani dengan sabar dan iman, maka pada akhirnya Allah akan memberikan kebahagiaan yang tak terduga. Dan bagi Nabi Yusuf serta Nabi Yakub, semua penderitaan itu kini berubah menjadi kebahagiaan yang sempurna. Kisah Nabi Yakub AS dan Nabi Yusuf AS bukan sekedar cerita tentang perpisahan dan pertemuan kembali, tetapi sebuah pelajaran hidup yang begitu dalam dan menyentuh hati. Dari awal hingga akhir, kita diajak melihat bagaimana ujian, pengkhianatan, kesedihan, hingga kebahagiaan adalah bagian dari rencana Allah yang sempurna. Tidak ada satupun peristiwa yang terjadi secara sia-sia. Semua memiliki makna, semua memiliki tujuan. Kesabaran Nabi Yakub AS menjadi teladan yang luar biasa bagi kita semua. Ia kehilangan anak yang sangat dicintainya, hidup dalam kesedihan bertahun-tahun, bahkan kehilangan penglihatannya. Namun ia tidak pernah kehilangan harapan kepada Allah. Ia mengajarkan bahwa kesabaran sejati bukan berarti tidak merasakan sakit, tetapi tetap percaya bahwa Allah memiliki rencana terbaik di balik setiap ujian. Sementara itu, perjalanan hidup Nabi Yusuf AS mengajarkan tentang keteguhan iman dan keikhlasan. Dari sumur yang gelap menjadi budak, difitnah, hingga dipenjara, semua dilalui tanpa meninggalkan kebaikan dan kejujuran.
hingga akhirnya Allah mengangkat derajatnya menjadi seorang pemimpin yang dihormati. Ini menjadi bukti bahwa siapapun yang tetap berada di jalan kebenaran, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya. Kisah ini juga mengajarkan tentang pentingnya memaafkan. Yusuf memiliki kesempatan untuk membalas perbuatan saudara-saudaranya, namun ia memilih untuk memaafkan dengan tulus. Dari sini kita belajar bahwa memaafkan bukanlah tanda kelemahan, melainkan kekuatan hati yang luar biasa. Akhirnya, kisah ini menegaskan bahwa setiap kesedihan pasti akan berakhir. Setiap kesulitan pasti akan diganti dengan kemudahan. Allah tidak pernah meninggalkan hamba-Nya, bahkan di saat yang paling gelap sekalipun. Jika kamu menyukai kisah penuh hikmah seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan komen di bawah. Bagikan pendapatmu atau kisah Nabi lain yang ingin kamu dengar selanjutnya. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya.